Keturunan Rasulullah. Keturunan dari mana? Itulah di antara salah satu hikmah mengapa Rasulullah itu tidak ada anak laki-lakinya. Kalau abang menikah, kemudian ada anak laki-laki. Anak laki-laki abang ini menikah juga. Dia ada cucu, berarti abang ada cucu. Nama cucu abang Abdullah. Nama anak abang Abdurrahman. Nama abang Abdul Samad. Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Samad. Tersambung kepada abang. Berarti kalau anak Fatimah dari Ali bin Abi Thalib, lahir anaknya Husain bin Ali bin Ali. Anak siapa nama ayahnya? Abu Thalib, Husain atau Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Ada nggak bin Rasulullahnya? Jadi sambungnya kemana? Ke Abu Thalib. Saya mengajak dan menghimbau kepada semua YouTuber Aswaja, ayo kita jangan tinggal diam. Kepada Kus Zaka, Kus Sani, Kus Afandi, Kus Adha, Kus Ahong, Kus Zain, dan juga channel Studi Al-Quran, jangan bosan-bosan, lanjutkan, ayo kita teruskan untuk memerangi kedustaan, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir bulan suci Ramadan semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan channel kami, channel Abi Hamdan Nota, tentu saja media Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini saya akan meluruskan dari pendapat Ustadz Salafi Wahabi, yaitu Ustadz Ariful Bahri LCMA kalau nggak keliru. Dia menduga bahwa tidak ada nasab atau keturunan atau dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab Nabi, kata dia, terputus karena anak yang lahir itu dinisbatkan pada ayahnya. Setiap anak yang lahir, kata Ustadz Salafi, dinisbatkan pada ayahnya, bukan pada ibunya. Jadi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, putra dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, itu dinisbatkan kepada ayahnya, yaitu pada Sayyidina Ali. Artinya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, bukan bin Fatimah. Dari narasi ini, kata Ustadz Salafi Wahabi, tidak ada jalur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan tidak ada jalur, berarti terputus, tidak ada dzurriyyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tanggapi secara ilmiah apa yang disampaikan oleh Ustadz Salafi itu. Apakah dapat dibenarkan pendapat Ustadz Salafi itu? Apakah ada penjelasan di dalam Al-Quran? Apakah ada penjelasan di dalam hadis yang menjelaskan bahwa silsilah dari keturunan perempuan nasabnya bisa terputus? Apakah ada penjelasan di dalam Al-Quran seperti itu? Apakah ada pendapat yang masyhur dari para ulama? Maka dari itu, sebelum saya merespon Ustadz Salafi itu, saya mengajak dan menghimbau kepada semua YouTuber Aswaja, ayo kita jangan tinggal diam. Kepada Kus Zaka, Kus Sani, Kus Afandi, Kus Adha, Kus Ahong, Kus Zain, dan juga channel Studi Al-Quran, jangan bosan-bosan, lanjutkan, ayo kita teruskan untuk memerangi kedustaan, untuk mengkanter pendapat Ustadz Salafi Wahabi yang dijumpai berdusta dan bermasalah di dalam syariat. Kita jangan diam. Mari kita cerahkan umat dengan fatwa yang jujur, tidak membodohi umat,
Karena di kalangan Salafi Wahabi dan terbukti Ustadz Salafi ini juga berdusta. Dia melakukan kedustaan. Ustadz Salafi ini mengatakan bahwa nasab atau dzurriyyah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus karena jalur dari Siti Fatimah. Maka ini jelas iftira. Saudara-saudaraku, ini jelas-jelas iftira, mengada-ngada. Tidak ada dalil yang qat'i di dalam Al-Qur'an yang dijadikan referensi. Tidak ada hujah ulama yang dijadikan referensi. Ini jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Siapa saja yang membantahmu tentang kisah-kisah sesudah datang ilmu atau yang meyakinkan kepadamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Pada Ustadz Salafi Wahabi, mari kita membaca keterangan dari nenek moyangnya. Artinya dari tokoh Salafi Wahabi, yaitu di dalam kitab Al-Jawabus Shahih yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab ini dijelaskan an Sa'd bin Abi Waqqasin qala, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, lamma nazalat hadhil ayatu, ketika ayat ini turun, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum al-ayah ila akhirih. Ibnu Taimiyah memahami ayat ini, ketika ayat ini turun, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Alian, memanggil Sayyidina Ali, wa Fatimah, dan memanggil Siti Fatimah, wa Hasanan, dan memanggil Sayyidina Hasan, wa Husainan, dan memanggil Sayyidina Husain. Faqala, ini perlu diperhatikan kepada Ustadz Salafi Wahabi yang tadi. Faqala, maka Nabi berkata, Allahumma haula'i ahli, ya Allah, mereka adalah keluargaku. Jadi sudah jelas pendapat Ibnu Taimiyah mematahkan atau menolak terhadap Ustadz Salafi yang tadi itu, yang mengatakan bahwa jalur dari Siti Fatimah itu putus. Padahal tidak, ini sudah jelas kata Rasulullah, ya Allah, mereka adalah keluargaku. Jadi tetap walaupun jalur dari Siti Fatimah, maka tetap dzurriyyah Rasulullah, tetap dikatakan dzurriyyah Rasulullah. Makanya Ustadz itu tidak mengikuti pendapat nenek moyangnya. Selanjutnya kita buka kitab Al-Mu'jamul Kabir. Jadi saya menyanggah dan merespon, tentu tidak main logika ya. Yang jelas bukan asumsi saya sendiri, saya tidak berani kalau main akal-akalan. Beda jauh kalau YouTuber aswajah dengan Ustadz Salafi Wahabi. Tanpa referensi mereka itu berani. Maka di dalam kitab Mu'jamul Kabir milik Imam At-Tabrani, di sini dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, secara singkat saja ada tulisan merah di sini, Fatimatu sujanatun minni yabsutuni ma yabsutuha wa yaqbiduni ma yaqbiduha wa innahu yaqta'u yaumal qiyamati al-ansabu illa nasabi wa sababi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatimatu sujanatun minni, Fatimah adalah bagianku, Fatimah adalah dahanku. Di dalam satu hadis ada bid'atun, Fatimah adalah bagian dariku.
sesuatu yang membahagiakan kepada Siti Fatimah, maka akan membahagiakan pada diriku. Wa innahu yaqta'u yaumal qiyamati al-ansabu. Sesungguhnya semua nasab-nasab, semua jalur keturunan pada hari kiamat akan terputus. Akan terputus. Illa nasabi wa sababih, kata Rasulullah, kecuali nasabku dan sebabku. Itu perlu diperhatikan kepada Ustadz Salafi Wahabi. Rasulullah memang mengatakan nanti pada hari kiamat semua nasab itu akan terputus pada hari kiamat. Tapi perlu ingat, ada illa nasabi wasababi, kecuali nasabku dan sebabku. Artinya walaupun sampai pada hari kiamat zuriyah Rasulullah, nasab Rasulullah dan sebab Rasulullah itu tidak terputus. Ini jelas ya kepada kaum Salafi Wahabi, jelas ustadz kalian berdusta. Dan ustadz Salafi Wahabi termasuk ustadz Ariful Bahri ya, bisa mengecek juga di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di sana dijelaskan, di dalam menyebut tentang masalah Nabi Isa alaihissalam dimasukkan pada zuriyah Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim atau Nabi Nuh, atas pendapat yang lain menunjukkan bahwa masuknya anak perempuan pada keturunan laki-laki. Karena sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu dinasabkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan jalur apa? Bi ummihi, dengan jalur umminya. Jadi jangan mudah Anda mengatakan dari jalur ummi bisa memutuskan zuriyah, bisa memutuskan nasab. Nabi Isa alaihissalam dinasabkan, dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim itu dengan jalur umminya. Siapa umminya? Adalah Siti Maryam alaihassalam. Fa innahu la'abalah, karena sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam tidak punya ayah. Kalau memang ada yang ngeyel atau tidak terima dari Ustadz Salafi Wahabi, silahkan tulis komentarnya atau bisa diskusi langsung atau live dengan saya. Itulah kewajiban orang yang tahu atau orang yang mengerti untuk mencerahkan kepada umat. Jadi kita juga tidak dibenarkan jika diam. Ternyata ada sesuatu yang keliru di dalam syariat, umat perlu pencerahan. Kita ikhlas, niat lillahi ta'ala, hilangkan rasa sombong, hilangkan rasa dengki. Sesuatu yang ikhlas karena Allah berarti itu adalah urusan Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.